Keluarga saya Pak, orang tua saya itu biasa-biasa saja, tidak hafal Al-Quran mereka. Mereka bukan ustadz, bukan nyai. Mereka itu punya 10 anak. Alhamdulillah, saya 3. Saya nomor yang ketiga. 10 anak ini Pak, semua hafal Al-Quran. Padahal kita itu bukan kiai, bukan dari keturunan kiai. Tapi kok bisa hafal Al-Quran? Salah satu cara untuk bisa menghafal Al-Quran anaknya, yang pertama, sebagai orang tua harus ngasih contoh yang terbaik kepada anaknya. Itu yang paling susah. Sekarang orang tua tidak ngasih contoh yang terbaik kepada anaknya. Dia ngasih contoh kepada anaknya yaitu adalah rokok. Benar kan? Apakah bapak pernah duduk sama anaknya untuk ngaji bersama? Tidak. Orang tua saya itu bukan ustaz, tapi dia itu Masya Allah. Ini bukan pujian, enggak. Saya kasih cerita supaya bapak juga bisa kayak gitu. Ayah saya setelah setiap selesai sholat subuh, dengan setelah selesai sholat maghrib, dia itu ngaji Al-Quran. Sholat subuh, baliklah dia dari masjid, langsung dia ngaji di dalam rumah. Ngaji dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Anak kalau melihat orang tua ngaji Al-Quran, anak itu ada perasaan malu Pak. Itulah yang namanya contoh. Yang kedua, ayah saya itu dari maghrib ke isya, anak-anak tidak boleh megang HP. Matikanlah wifi, kunci rumah, ambil kunci-kunci motor, ambillah kunci-kunci mobil. Ngajilah engkau. Sini ngaji sama saya. Ya ayyuhal muzammil. Lanjut nak. Qumil laila illa qalila. Lanjut nak. Nisfahu awinqus minhu qalila. Kasih contoh yang terbaik terhadap anak Pak. Jangan disangka pendidikan anak itu cuma diantar ke pondok pesantren. Saya bukan lulusan pondok pesantren, tapi hafal Al-Quran. S2, bisa menghormati bapak-bapak, bisa menyampaikan hadis-hadisnya Nabi. Kok bisa Pak? Karena orang tua itu selalu ngasih contoh yang terbaik kepada anaknya. Sekarang kebanyakan kesalahan orang tua, anaknya diantar ke pondok pesantren. Di pondok pesantren, jagalah auratnya, tutuplah dadanya, tutuplah rambutnya. Nyampelah dia ke rumah, dia melihat sendiri orang tuanya kalau keluar menjadi ibu-ibu solehot. Nampak dadanya, ditambah lagi bapaknya itu pakai celana pendek. Mana ini? Apa ini? Kalau duduk sama anak itu harus ada, engkau ini sebagai bapak harus ada, wibawahnya bapak itu harus ada. Ayah saya itu tidak boleh, kalau ada anak kecil, ada anak-anaknya pakai celana pendek dalam rumah atau di luar rumah, saya ini nak, untuk mendidik engkau ini berapa tahun engkau ini? Engkau seenak-enaknya pakai celana pendek? Tutuplah auratmu, cempakkan kau ke sungai. Yang namanya orang tua itu Pak, punya wibawah Pak. Mana sekarang? Banyak anak-anak muda tidak takut sama orang tuanya. Karena orang tua tidak mencontohkan. Benar kan? Salahan siapa? Salah anak? No. Jangan disangka cuman ada di dunia ini anak durhaka. Ada juga bapak durhaka. Di antara bapak durhaka yang tidak ngasih pendidikan yang terbaik, yang tidak ngasih contoh yang terbaik, yang tidak ada waktu sama anaknya untuk ngaji, untuk tanya jawab, untuk dekat sama anaknya. Begitulah. Yang pertama harus orang tuanya kasih pendidikan, kasih contoh yang terbaik. Yang kedua, anak itu Pak harus dimasukkan ke rumah tahfiz supaya bisa hafal Al-Quran. Ada anak kecil itu Pak, dia itu melihat kawannya pergi ke rumah tahfiz, dia akan pergi juga. Tapi kalau dia, anak-anak kawan-kawannya dia main bola, dia juga ingin main. Benar kan? Lingkungan itu penting Pak. Di sini kurang baik, contoh. Di sini kurang baik, maka kumpulkanlah dia dengan orang-orang baik. Carilah kawan untuk dia.
Dan bapak itu harus tahu kawannya dia itu siapa. Dia berkawan sama siapa. Itulah tata cara menghafal Al-Quran. Yang ketiga yaitu adalah bapak ibu harus sering-sering bertanya kepada anaknya. Sampai mana hafalannya engkau nak? Sampai surat ini. Sampai mana? Apa cita-citanya engkau ini nak? Harus sering bertanya. Begitulah cara menghafal Al-Quran. Saya alhamdulillah menghafal Al-Quran. Selesai hafalan 30 juz di usia 11 tahun. Kok bisa secara cepat itu? Karena orang tua itu selalu kasih contoh yang terbaik. Ngajilah pak, ajaklah ngaji anak-anaknya engkau ini. Duduklah sama dia, duduklah sama cucunya. Ajarkanlah dia adzan, ajarkanlah dia menjadi imam. Jangan engkau yang imam, engkau yang muadzin. Anak-anak muda itu pak, kalau enggak dikasih program, dia itu akan lalai. Dia itu akan seenak-enaknya, foya-foya nanti hidupannya. Benar kan pak? Bapak lebih paham juga. Benar kan? Wallahu a'lam. Madu ini merupakan madu kesehatan yang menjadi andalan keluarga sehat karena mengandung 7 ekstrak herbal alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga stamina. Ferihana Herba Immuna ini mengandung ekstrak madu, kurma, temulawak, ikan gabus, kulit manggis, daun kelor, dan kunyit. Madu ini dapat membantu meningkatkan imun, membantu mengobati flu, batuk, radang, mencegah infeksi virus dan bakteri, membantu mencapai berat badan yang ideal, merangsang kecerdasan otak, dan membantu program hamil. Aturan konsumsinya dapat diminum 3 kali sehari, 1 kali minum sebanyak 2 sendok teh.